Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Oke, aku tahu maksudmu, tapi alis putih yang kamu cari benar-benar tidak ada di tempatku. Percuma kamu menemukanku. Selain itu, air banjir ajaib langit gila, saya punya cara untuk menundukkannya. Anda tidak ingin membunuh orang-orang darah siang itu. Kata Su Yang ringan. Sekarang orang-orang ini telah tiba, Su Yang juga kebetulan berbicara dengan orang-orang ini tentang rencananya. Tuanku, apa yang bisa kamu lakukan? Zhao Tianyu sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan hormat. Tidak ada gunanya bagi saya untuk memberitahu Anda tentang ini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya kekuatan macam apa Anda? Saya akan berbicara dengan orang yang bertanggung jawab. Kata Su Yang. Di bawahnya, Lim Bao akan menjadi anggota divisi rumah tangga Kabupaten Tianwu, kata Zhao Baiyu. Ekspresi Su Yang menjadi sedikit aneh ketika dia mendengar ini, dan dia sebenarnya adalah tukang reparasi lelang Lim Bao. Dia sepertinya baru saja menghancurkan cabang Qizhou dari lelang Lim Bao dan membunuh banyak orang di lelang Lim Bao. Jika tidak ada kecelakaan, dia sekarang adalah musuh kedua dari lelang Lim Bao. Ternyata itu lelang Lim Bao. Su Yang mengangguk, melihat orang-orang ini, senyum di wajahnya perlahan menghilang, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Zhao Tianyu berbulu oleh tatapan Su Yang, seolah-olah dia takut Su Yang akan salah paham, dia buru-buru berkata. Tuan Su, meskipun kami adalah anggota lelang Lim Bao, kami belum menerima perintah di atas. Selain itu, menurut penyelidikan kami, penghancuran cabang Qizhou sepenuhnya atas inisiatif mereka sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Su Yang melihat penampilan gugup Zhao Tianyu dan tersenyum. Penjelasan Zhao Tianyu dalam kecemasan seperti itu secara alami karena dia takut Su Yang tiba-tiba akan dioperasi. Nah, bagaimana dengan masalah cabang Qizhou ini? Bagus, bagus. Zhao Tianyu berkata dengan tergesa-gesa, apakah masalah ini terungkap untuk lelang Lim Bao atau tidak? Tidak masalah, bagaimanapun juga, jangan biarkan dia pergi untuk melawan Su Yang. Nah, sulit untuk mengatakan tentang hal-hal lain. Anda membawa saya ke Gunung Tianyang, dan saya akan berbicara dengan orang-orang di Gunung Tianyang. Saya tahu bagaimana menundukkan banjir gila iblis. Su Yang berkata dengan ringan. Meskipun Zhao Tianyu sangat enggan, dia hanya bisa mengikuti permintaan Su Yang. Meskipun targetnya kali ini adalah orang-orang dari keluarga Bai, dia ingin datang dan membawa Su Yang ke Tianyang Zongzong, dan dia harus bisa berbisnis. Oke, ikut aku. Setelah memikirkannya, Zhao Tianyu menghela nafas. Tiba-tiba, dia membuang perahu panjang seukuran telapak tangan dari tas penyimpanannya. Dari seukuran telapak tangan, perahu itu dengan cepat berkembang menjadi seukuran rumah. Kapal roh. Su Yang bergumam, sedikit terkejut, tetapi tidak menyangka bahwa orang ini Zhao Tianyu sebenarnya masih memiliki kapal roh. Kapal roh adalah sejenis transportasi, dan Zhao Baiyu hanya bisa dianggap sebagai kapal roh kecil. Kapal roh besar itu bisa diisi dengan gunung, atau beberapa kapal roh spasial, meski tidak besar di luar, mereka memiliki dunia di dalam. Namun, kapal roh semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh perbaikan level Zhao Tianyu. Serangga musim panas tidak bisa berbicara tentang es. Namun, Su Yang terkejut bahwa pelelangan Lim Bao dapat memiliki kapal roh. Dengan cara ini, lelang Lim Bao masih memiliki beberapa sumber keuangan, dan sebenarnya dapat memiliki hal-hal ini. Tidak butuh waktu lama bagi Su Yang untuk datang ke Tianyang Zong, jika dia berjalan sendiri, akan memakan waktu beberapa kali lebih lama. Berhenti, siapa kamu? Kapal roh itu mendarat di depan gerbang gunung Sekte Tianyang, dan beberapa murid dari Sekte Tianyang datang untuk menyelidikinya. Zhao Tianyu mengeluarkan token emas dari tangannya. Naga terbang dan burung phoenix menari di atas token menggambarkan pengetikan yang dilakukan oleh beberapa tetua dari lelang Lim Bao cabang Kabupaten Tianwu. Murid dari Sekte Tianyang yang datang untuk menginterogasi mereka tiba-tiba menjadi hormat. Su Yang melirik Zhao Tianyu, tetapi tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah seorang penatua. Tuan Su, kami telah datang ke Sekte Tianyang sekarang, apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Zhao Tianyu bertanya. Sugeng merasakan lingkungan sekitarnya, dan tentu saja, yang di sini puluhan kali lipat dari tempat lain, dan yang terbaik adalah menggunakannya untuk menahan hal-hal jahat.
Tapi, kenapa aku tidak merasakan jejak yin dan kejahatan di tempat ini? Su yang mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya menemukan master sekte dari sekte Tianyang terlebih dahulu, dan saya sedang membicarakannya. Su yang menggelengkan kepalanya dan tidak terus berpikir. Karena masyarakat Limbao, Su yang memasuki sekte Tianyang dengan sangat mudah dan menemukan penguasa sekte Tianyang. Penguasa dari sekte Tianyang, bernama Sulong, adalah seorang kultivator di akhir periode Yuan Ying. Yang paling menarik perhatian adalah janggut putih panjangnya yang telah diseret ke tanah. Su yang memperhatikan untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba bertanya, di mana Anda meletakkan janggut Anda ketika Anda tidur di malam hari? Detik berikutnya, Sulong membatu, dan dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan tenang. Sejak seseorang menanyakan pertanyaan ini kepada saya 100 tahun yang lalu, saya belum tertidur. Awalnya, saya akan melupakannya sekarang. Anda mengingatkan orang tua itu lagi. Sudut mulut Su yang bergerak-gerak. Kalau begitu, kamu bisa segera memotong janggutmu, kenapa kamu menyeret jenggot yang begitu panjang? Sulong tersenyum sedikit, dan berkata, aku tahu kamu datang karena banjir gila langit ajaib. Kalau begitu, aku akan mengatakannya dengan jujur. Janggutku adalah bahan untuk menutup banjir gila iblis. Orang tua itu telah menyimpannya selama ratusan tahun, dan akhirnya sangat panjang. Su Yang Dian mengangguk, dan tiba-tiba berkata, namun, Jiao gila surgawi iblis sudah tidak ada lagi di sini. Sulong tertegun selama beberapa detik, dan mesin misterius itu tertawa dan berkata, teman kecil itu benar-benar lucu. Meskipun segel sekte matahari surgawi saya, setelah bertahun-tahun, memang ada tanda-tanda melonggarkan, tetapi binatang buas itu pikir tidak mungkin untuk melarikan diri. Tapi, aku tidak di sini bersamamu, dan aku menemukan aura yang seharusnya dimiliki oleh makhluk jahat manapun. Su Yang tersenyum tipis. Melihat Su Yang begitu yakin, Sulong juga sedikit tidak yakin. Tiba-tiba, dia ingat bahwa segel itu dilonggarkan, dan binatang buas itu harus dengan ganas memengaruhi formasi segel, tetapi formasi segel itu tenang dan tidak ada apa-apa. Tapi, seharusnya tidak. Jika padam, seharusnya tidak menggerakkan angin dan hujan, tetapi Kabupaten Tianwu tidak terjadi apa-apa. Sulong menggelengkan kepalanya dan berkata lagi. Anda terlalu meremehkan IQ dari binatang buas. Itu baru saja keluar, kekuatannya rusak, dan basis kultivasinya tidak sebaik sebelumnya. Akhirnya lolos. Ia tidak berkultivasi dan meremajakan, dan itu main-main, menunggu Anda untuk mengurusnya lagi. Apakah sudah disegel? Sulong tidak bisa menahan napas sekarang, dan tiba-tiba berdiri dan berkata, jika binatang buas itu keluar, pergi saja dan periksa segelnya. Bagus. Su Yang mengangguk. Dia hanya menebak, Su Yang sebenarnya cukup linglung tentang hal-hal tertentu, jadi tidak apa-apa untuk memeriksanya.